Abdullah bin Salam ini orang yang menerima kebenaran, mengakui kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Rasulullah SAW landing di Madinah, orang-orang berkerumun di sekitar Rasulullah SAW. Dan Abdullah bin Salam merupakan orang yang tinggal di Madinah, orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Dan beliau mendekati dan menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, ketika aku menyaksikan, melihat saja wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku tahu dia merupakan seorang yang bukan wajah pendusta. Dan beliau kemudian mengatakan, dan pertama kali ucapan yang aku dengar dari Rasulullah SAW ketika datang ke Madinah, beliau mengatakan, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, ya ayuhan nas absyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Wahai orang-orang, sebarkan salam, berilah makanan kepada orang-orang, dan juga sambung silaturahim, dan salatlah pada waktu malam ketika orang-orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Dan hadis ini disebut dengan hadis salam. Hadis salam. Kenapa? Ada kata salam 3 kali dari Abdullah bin Salam. Rasul mengatakan absyus salam. Kemudian yang terakhir, tadkhulul jannata bis salam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Hadis disebut dengan hadis salam. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ahlul kitab yang mereka menggunakan akal pikiran, akal sehatnya, mereka mudah menerima Islam, ya. Dan banyak ilmuwan-ilmuwan yang tadinya agamanya Nasrani atau Yahudi, setelah melihat Al-Quran maka mereka kemudian mendapatkan hidayah. Di antaranya banyak ya profesor yang masuk ke dalam Islam, seperti yaitu Keith Moore. Beliau merupakan orang yang masuk Islam karena melihat bagaimana Al-Quran menjelaskan proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Dan ilmu pengetahuan baru bisa menyingkap bagaimana detil proses sperma menjadi anak itu setelah belakangan ini, ya. Jadi pada zaman Nabi, keterbatasan ilmu pengetahuan, orang nggak bisa tahu bagaimana janin di dalam perut seorang ibu. Dan itu Allah sudah menyebutkannya secara detil, tahapan demi tahapannya. Setelah datang ilmu pengetahuan, kemudian bisa baru ketahuan, oh janin itu prosesnya seperti ini. Dan rupanya persis sama dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan orang yang ngerti, ya, ia menggunakan akal sehatnya, mereka akan mengatakan informasi ini tidak bisa didapatkan seperti ini kalau datang dari manusia biasa. Pasti datang dari Sang Pencipta, karena memang ketepatannya luar biasa, sama persis dengan apa yang didapatkan, yang diteliti oleh ilmu pengetahuan. Jadi Allah mengatakan tadi ya, orang kafir dan orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Dan Allah turunkan Nabi Muhammad, Allah turunkan Al-Quran. Namun tadi ya, ada sebagian yang masuk Islam dan juga ada sebagian yang masih ngeyel, tidak mau mengakui kebenaran Rasulullah SAW.